Swastiastu. Om Agnam Astu Namo Siddhaya. Om Anobatra Kratawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bopo Pinandita Aji Agung yang saya muliakan, Bopo Wasi Pemangku Pura Daksinamurti yang saya sucikan, Bapak Ketua Penjungsung dan Pengempon Pura Daksinamurti yang saya hormati, beserta Bapak, Ibu, dan adik-adik yang hadir pada sore hari ini dalam acara Biodalan Pura Daksinamurti yang saya hormati dan saya sayangi. Saya mengucapkan selamat melaksanakan Biodalan Pura Daksinamurti. Semoga dapat memberikan kita keheningan dan kebahagiaan. Tak lupa saya mengajak Bapak Ibu untuk selalu menghaturkan puja dan puji syukur bakti kepada Ide Sang Yang Dewasa, karena atas waranugraha beliau kita bisa berkumpul bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya diberi waktu untuk berdharma wacana. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, saya akan membawakan tema yaitu keheningan pikiran membawa kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu umat Dharma yang saya sayangi, kita ini lahir atau hidup sebagai manusia. Kenapa kita disebut manusia? Apakah ada yang tahu? Kenapa kok kita bukan disebut binatang atau hewan? Ada yang tahu? Nah, Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu karena kita itu keturunan Manu. Jadi leluhur kita itu Manu. Yang pertama adalah Swayambhu Manu namanya. Jadi kita itu manusia keturunan Manu yang memiliki manas. Makanya disebut manusia. Manas itu pikiran. Nah, berkenaan dengan tema yaitu keheningan pikiran membawa kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu kadang sedharma yang berbahagia, pikiran adalah puncak panca indera kita. Pikiran yang menyebabkan kita itu dalam keadaan senang ataupun sedih, bahagia ataupun susah, itu sumbernya dari pikiran kita. Nah, pikiran adalah sebagai rajanya indria. Ada panca indria, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada lidah, ada kulit. Nah, ini ada indria-indria kita. Nah, puncaknya itu ada di pikiran. Kenapa kok pikiran sebagai rajanya indria? Karena tanpa pikiran, panca indria ini tidak bisa berfungsi. Seperti di dalam Sloka Sarasamusaya disebutkan. Nah, mata itu bisa melihat karena ada pikiran. Sebagai contoh, kita kalau sedang melamun, pikiran kita kemana-mana, walaupun mata kita melihat, kita itu tidak fokus. Yang kita lihat itu kadang tidak terpikirkan. Seperti itu. Nah, pikiran juga yang menyebabkan persepsi-persepsi berbeda, Bapak Ibu. Ini ada ceritanya. Ceritanya begini. Ada seorang sanyasin atau pertapa dan seorang kamuka. Seorang kamuka itu adalah orang yang bernafsu besar dan seekor serigala. Mereka berjalan, tiba-tiba ya sanyasin, kamuka dan serigala ini bertemu dengan wanita cantik. Nah, dalam pikiran sanyasin atau seorang pertapa,
Pertapa ini menganggapnya wanita cantik ini, wah, ini hanya diibaratkan sebagai ini seperti pohon pisang saja, gebok pisang saja. Karena ia sudah meninggalkan keduniawian ini, nafsunya sudah hilang. Jadi menganggap wanita cantik ini mungkin hanya daging tulang yang dibungkus kulit saja, seperti itu. Menganggap semua makhluk ini tidak ada yang istimewa, sama saja. Nah, beda dengan sangka muka yang bernafsu besar. Wah, ini ada cewek cantik lewat. Wah, seneng ini. Wah, ini melihatnya sebagai surganya dunia. Sedangkan serigala melihat wanita cantik, lah, ini adalah makanan. Jadi wanita cantik bukannya surga dunia, tapi makanan yang enak. Nah, kenapa ini bisa berbeda-beda? Karena pikiran yang menentukan. Pikiran. Jadi kita sebagai manusia, ini sebagai makhluk utama, ini dibekali pikiran. Sebagai makhluk utama, kita memiliki yang namanya Tri Pramana, Sabdo, Bayu, Idep. Nah, manusia ini memiliki ketiganya ini, sedangkan makhluk yang lain seperti binatang dan tumbuhan tidak memiliki. Bapak Ibu Dharma yang berbahagia, binatang atau hewan itu hanya memiliki bayu dan sabdo, memiliki suara dan memiliki kekuatan, tapi tidak memiliki pikiran. Buktinya apa? Buktinya binatang itu dia tidak bisa membuat peralatan yang memudahkan hidupnya. Misalnya binatang tidak bisa membuat sepeda, tidak bisa membuat HP, itu jelas. Dan juga tidak memiliki kebijaksanaan, tidak memiliki WWK, mana yang baik, mana yang buruk, itu tidak ada. Makanya binatang itu walaupun dia tidak punya pakaian, dia tidak punya rasa malu. Kalaupun misalnya seperti kuda nih, kuda itu pakai sepatu, pakai sabuk, pakai kacamata, tapi tidak pakai celana. Itu yang narik-narik andong itu. Jadi nggak punya malu karena dia tidak punya itu tadi. Nah, sedangkan tumbuhan ini hanya punya bayu. Dia tidak memiliki sabdo, tidak bersuara, tapi hidup. Nah, jadi kita sebagai makhluk utama itu memiliki sabdo, bayu, hidup. Seperti itu. Nah, kita harus selalu mengendalikan pikiran. Dalam kitab Sara Samucaya, pikiran ini harus selalu dijaga. Pertama, jangan iri kepada orang lain. Ini yang harus selalu kita pegang. Sesuai dengan kitab Sara Samucaya, Sloka 80. Jangan selalu iri kepada orang lain. Yang kedua, jangan suka marah kepada makhluk lain. Yang ketiga, harus percaya dengan hukum karma pala. Itu. Nah, kenapa kita kok tidak boleh iri dengan orang lain? Karena begini Bapak Ibu, kalau kita melihat secara ekonomi atau apa, orang lain itu lebih kaya dari kita, atau lebih cantik dari kita, lebih sempurna dari kita. Itu kenapa bisa begitu? Sedangkan seolah-olah mereka itu bekerjanya biasa-biasa saja, tinggal menikmati saja. Karena ini disebabkan hukum karma pala Bapak Ibu semuanya. Jadi mereka yang setelah menikmati hasil yang melimpah sekarang itu karena karma masa lalunya yang begitu besar. Karmanya sudah sangat besar sehingga saat ini menikmati hal-hal yang sempurna, yang baik itu. Jadi kita tidak perlu iri. Wah, kok dia jadi orang kaya ya, kok dia jadi orang yang terpandang ya. Karena dulu beliau atau mereka itu juga bersusah payah untuk mencapai hal itu. Karma yang dilaksanakan sudah sangat banyak seperti itu. Tuh. Nah, yang kedua,
kita tidak boleh marah kepada makhluk lain. Dalam arti begini, marah yang tidak terukur, jadi marah yang membabi buta itu tidak boleh, Bapak Ibu. Kalau marah dalam hal untuk menasihati, untuk membimbing